dan kecerdasan artifisial. Coding dan kecerdasan artifisial. Apa itu coding, Aisyah? Coding adalah proses mengonversi keinginan manusia menjadi format yang dapat dipahami oleh komputer menggunakan bahasa pemrograman. Oke, pada intinya coding adalah mengkonversikan bahasa kita dipahami oleh komputer. Oke, intinya. Kemudian, kalau EI sendiri itu apa? Ada yang tahu nih yang laki-laki EI itu apa? Syafil? Oke, EI adalah kecerdasan buatan yang sekarang sedang dikembangkan. Oke. Di pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi pengoperasian, pengaplikasian dan kolaborasi perangkat kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang. Saya perhatikan dulu materinya. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan perangkat kecerdasan artifisial. Boleh ditulis dulu besarnya. Dengan EI, kemarin kita sudah mempelajari EI berdasarkan kekuatannya ya, terbagi menjadi 3. Ada yang bisa menyebutkan? Oke, boleh jawab. Apa itu ANI? Artificial Neural Intelligence. Ya, Artificial Neural Intelligence. Nah, itu apa? Kecerdasan yang sangat bermanfaat. Kecerdasan yang masih lemah. Oke, yang kedua, apa lagi? Artinya setara dengan manusia. Ini yang pertama itu lemah, Ani. Yang kedua, arti itu setara dengan manusia. Yang terakhir, ASI. oke, apa itu ASI? Artificial Super Intelligence. Ya, Artificial Super Intelligence. Itu seperti apa kekuatannya? Bisa melebihi manusia. Melebihi manusia, super power ya dianya. Oke, di sini kita akan mempelajari tentang kecerdasan buatan atau EI itu sendiri dalam tahap ANI. Karena sekarang kan EI itu tidak sepenuhnya setara kecerdasannya dengan manusia. Masih harus membutuhkan instruksi dari kita yang disebut dengan coding itu tadi kan, pemahaman kita terhadap bahasa kita yang bisa dikonversikan kepada komputer. Kemarin kita sudah mempelajari juga terkait dengan elemen-elemen yang perlu harus ada di dalam coding. Apa yang pertama? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Menyelesaikan masalah Menyelesaikan masalah secara sistematis dan bertindak melalui pemodelan pemodelan. dan simulasi untuk menghasilkan solusi yang efektif. Oke. Selanjutnya, di dalam berpikir komputasional itu terdapat elemen-elemen yang harus dipahami di dalamnya. Yang pertama itu ada yang tahu siapa? Oke, Rahman, apa? Berpikir komputasional merupakan kemampuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis dengan berjenjang melalui pemodelan dan simulasi untuk menghasilkan solusi yang efektif, efisien dan optimal yang dapat dijangkau manusia atau mesin. Oke, itu kan pengertian dari berpikir komputasional. Oke, setelah kita mempelajari terkait dengan berpikir komputasional, tolong sebutkan elemen-elemen dalam berpikir komputasional. Siapa yang bisa? Saya. Oke, pihak sana dulu. Satu, dekomposisi yaitu memecah masalah. Yang kedua, pengenalan pola, mencari kesamaan. Yang ketiga, abstraksi, fokus pada determining. Dan yang keempat, perencanaan algoritma, membuat langkah penyelesaian. Membuat langkah penyelesaian. Dekomposisi itu cara kita membagi tahapan-tahapan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua apa tadi? Pengenalan pola. Pengenalan pola. Kita itu akan mengenal pola yang kita masukkan ya. Yang ketiga baru apa? Abstraksi.
pembuatan konten, iklan, dan presentasi visual. Pernah kan kalian lihat di media sosial ada orang yang dia itu hanya buatan visual aja dan menggunakan suara yang bukan asli suara orang tersebut, itu kan memberitakan sesuatu. Sudah kan itu sudah mulai digunakan dimanapun. Nah itu yang termasuk kecerdasan AI dalam pembuatan atau pengeditan video, gitu ya. Untuk membuat itu tuh gimana sih sarannya? Nah sarannya jadi Synthesia, Runway, Filmora, dan AutoScript. Biasanya yang dipakai AutoScript rata-rata, ya. Kita bisa coba nanti AutoScript. Yang berikutnya untuk penulisan yang penting untuk kalian tuh terkait dengan penulisan writing. Perangkat AI yang mendukung pembuatan konten tertulis dengan memberikan ide, menyusun teks, atau meningkatkan kualitas tulisan dapat dikategorikan sebagai bidang penulisan. Penting nggak di dalam pendidikan bidang penulisan ini? Penting bukan? Untuk membantu kita, mempermudah kita lebih efisien dan efektif, gitu ya. Itu ada di writer dan songwriter, gitu ya. Ini perangkat yang digunakan. Contoh yang saya berikan di bawah itu adalah perangkat-perangkat yang digunakan ketika kita kalau ingin penulisan kita itu lebih bagus, bisa tinggal memberikan ide, menyusun teks sampai ke tingkatan kualitas yang lebih baik, masuknya ke writer atau songwriter, gitu ya. Bukan malah kalian masuk ke buku, udah lagi. Itu pentingnya di sini pengenalan AI itu di sini ya. Ini untuk apa? Untuk pembuatan video itu masuknya di mana? Editing video, editing gambar itu di mana, ya kan? Kemudian untuk penulisan itu seperti apa? Ini kan hanya penulisan. Kemudian ada untuk perbaikan tata bahasa dan penulisan, grammar ya. Perangkat seperti Grammarly dan Wordtune dapat membantu memperbaiki tata bahasa, ejaan, dan gaya penulisan secara otomatis. Nah, ini yang sering kita gunakan. Kita sering buat makalah bukan? Lumayan, oh ya. 1-2 ada yang membuat makalah. Terkadang makalah kita itu ada yang bahasanya kurang efektif, ada banyak typo penulisan kalian, ya kan? Ejaan yang kurang tepat, ya bukan? Nah, itu bisa kita pindahkan filenya, kita masukkan ke dalam perangkat Grammarly dan Wordtune. Biasanya Grammarly yang dipakai untuk memperbaiki ejaan atau tata bahasa. Dia akan otomatis. Ini akan kita implementasikan di perangkat di pembelajaran kali ini. Ya. Oke, lanjut untuk pemanfaatan AI yang kelima itu dalam bidang mesin pencarian search engines. Oke, bisa dibacakan Aisyah? Mesin pencari search engine. Mesin pencari berbasis KA dapat memberikan hasil pencarian lebih relevan, kontekstual, dan Perplexity, Gemini Search, ChatGPT Search. Kit itu merupakan ChatGPT. ChatGPT ini bisa digunakan bukan hanya untuk mengedit suatu gambar, tapi bisa memberikan instruksi. Kita bisa memberikan instruksi berupa mungkin daftar suatu barang atau daftar suatu anggota atau daftar apapun. Kita bisa minta tolongkan untuk dibuatkan tabel yang rapi. Itu nanti juga bisa membantu kita merancang pekerjaan untuk lebih efektif dan efisien. Itu akan kita lakukan kalau nggak di Gemini, di ChatGPT itu bisa ya. Yang kedua, pembuatan gambar. Gimana pembuatan gambar itu? Dapat kita buat di mana? My Journey and GALE-A3 ya. Ini adalah alat bantu kita, salah satu alat dari AI yang dapat kita gunakan untuk pembuatan suatu gambar. Ya. Desain grafis, ada yang suka dengan desain grafis di sini? Oke, Syahril. Lumayan. Kamu biasanya kalau mendesain itu di mana? AM. Nah, di sini ada Canva Magic ya. Jadi akan kita gunakan
suatu desain, tapi juga mempermudah kalian dalam presentasi menggunakan PowerPoint. Yang kedelapan adalah pembuatan aplikasi dan pemrograman. Ini akan di pertemuan berikutnya, lanjut ya, bukan di hari ini. Tapi kalian harus tahu dulu dalam pembuatan aplikasi dan pemrograman itu aplikasi yang digunakan semacam apa? GitHub, Copilot, Lovable, dan Cursor. Yang kesembilan itu penjadwalan, scheduling. Apakah kalian masih menggunakan manual atau secara manual dalam pembuatan itu schedule-nya? Masih manual. Cuma kalian dengan komputer aja tanpa bantuan dari AI. Oke, berarti di sini penting tidak saya pelajari ke kalian terkait dengan schedule menggunakan AI? Penting ya. Mau? Yang ke-10 nih, biasanya kalian suka banget presentasi. Perangkat AI yang membantu dalam pembuatan presentasi profesional dan otomatisasi desain dan konten. Ada Prezi, Gamma. Nah, Gamma dan presentation AI itu yang sering dipakai. Jadi di sini itu merupakan tempat-tempat kalau kalian mau edit gambar ada tempatnya, video ada tempatnya. Jangan mengedit video di ChatGPT. Itu pengeditan gambar. Dia akan menolak. Maaf, saya tidak bisa melakukan tugas tersebut. Tuh. Jadi kalau mau membuat sesuatu, lihat dulu platformnya. Dia digunakan atau fungsinya untuk apa, gitu ya. Dan ini merupakan pengenalan terkait dengan AI-nya, fungsinya untuk apa saja. Tuh. Kemudian sintesis suara, voice generation. Perangkat KI sintesis suara adalah perangkat KI yang dapat mensintesis suara manusia dengan kualitas tinggi yang pada umumnya digunakan dalam audiobook, dubbing, dan asisten virtual. Asisten virtual kan kayak Mbak Sri, ya. Oke, Google dia menjawab kan. Nah, itu bukan suara dari manusia sebenarnya. Itu cuma teks aja yang kita masukkan, ya. Kita masukkan ke salah satu AI yang mengurus terkait suara. Teks aja kita masukkan, kemudian kita pilih mau dia jadi suaranya laki-laki atau perempuan. Kita hasilkan jadi, ya, teks aja. Contohnya di sini ada Elson Labs dan Mark yang sering menjadi bagian dari kegiatan produksi konten kreatif. Banyak ya. Yang terakhir itu pembuatan musik. Ada yang suka buat musik di sini atau pernah mencoba buat musik dengan AI? Iya, laki-laki AI pernah membuat musik. Cobalah instrumen musik dengan AI, musik melalui AI. Di mana buatnya? Di Suno dan Studio. Kalau kita buat musik itu cuma nyetarin liriknya aja bisa, terus nadanya dari sana. Kenapa kita langsung putar lirik sama ininya nadanya? Kita pembuatan kolaborasi nadanya, lebih kepada nadanya instrumennya dulu. Baru instrumen itu kita kolaborasikan dengan lirik lagu. Kalau sudah ada liriknya itu berarti bukan pembuatan musik, itu sudah pembuatan lagu, ya. Oh, ini musik, hanya instrumennya saja, kan. Kayak kalian pengen buat instrumen yang galau mungkin, itu bisa kita coba. Perangkat kecerdasan artifisial dalam berbagai bidang. Itu ya. Oke, langsung praktek kita. Oke, dalam bidang pendidikan, manfaat AI ini bisa kita pakai untuk mengecek ejaan kita, bahasa kita, ada yang typo atau tidak, kualitas teks kita sudah sampai berapa, gitu kan? Itu bisa kita cek ke Grammarly. Kita masuk semuanya sudah masuk, ayo Grammarly. Kita masuk ke Grammarly, sudah semuanya? Sudah. Gimana PI? Sudah masuk belum? PI? Sudah login? Hasbi sudah? Gak connect? Atau gimana?
ya. Klik dulu. Fokus semuanya, fokus dulu. Sudah semuanya masuk? Sudah. Setelah itu kita bisa ke upload dokumen untuk cek apakah makalah kita sudah memiliki kualitas penulisan yang baik atau belum. Kita gunakan salah satu contohnya saja. Sini kita masuk. Oke. Di sini sudah ada teks atau dokumen milik teman kalian terkait dengan tema dan pengoperasian pengaplikasian perangkat kecerdasan artifisial. Di sini kita bisa cek seberapa kualitas dari teks yang mereka ketik, ya. Gimana kita harus mengeceknya? Lihat kursor yang saya arahkan, mungkin ke sana. Arahkan di sini kita bisa cek dokumen itu melalui Grammarly Proofreader. Nih. Bisa dilihat semuanya bisa cek dulu. Oke, berapa nilainya? Tempat kalian sudah 8? Yang 99 siapa? Punya Aisyah, yang lainnya 100 per 100. Oke, di sini ada ya keterangannya. Kalau kita nggak tahu bahasa Indonesia bisa dikopas ke Google Translate, gitu ya. Apa kurangnya bisa dicek juga di sini. Di teks kalian bisa dicek. Oh, di sini nih ada nih penulisannya kurang tepat, ya. Merah-merah ini bisa dibenarkan dulu. Oke. Setelah kita mempelajari tentang Grammarly, sudah tahu ya cara pengecekan dokumen typingnya bagaimana, kualitasnya sudah semua. Kita masuk ke ChatGPT dalam penggunaannya untuk pendidikan. Bisa kalian ketik ChatGPT. Kita masuk sekarang ke ChatGPT. Oke, apa yang bisa saya bantu? Dia tiba-tiba udah seperti itu ya. Kita bisa say hi dulu ke dia. Halo, gitu kan. Hai, kata dia. Terus dia ngasih ke kita, apa kabar hari ini? Baiklah ya, nggak usah dijawab. Kita ingin membuat suatu perintah, instruksi untuk mempermudah pekerjaan kita. Di sini saya memiliki satu contoh ya. Kemarin, oke ya. Di sini kita bisa salin dulu teksnya, kemudian kita bisa kasih prompt ke dia. Tolong baca data berikut yang saya kirim. Oke. Tentu silakan kirim datanya. Kita kirimkan datanya. Mengirimkan data, saya sudah membaca. Ini adalah daftar jemaah ya. Tolong buatkan saya tabel dengan kolom yang terdiri dari. Tolong buatkan saya tabel dengan kolom yang terdiri dari nomor. Pertama pasti dalam tabel ada nomor, bukan nama, nama peserta, kemudian jumlah kursinya, lalu apa lagi? Jumlah kursi, nomor, nama, jumlah kursi, nominal yang dibayarkan, status lunas dan tidaknya. Secara detail, oke, saya kita enter ya prompt-nya. Ini adalah prompt-nya. Dilihat, ini merupakan prompt. Kita coba enter kan. Kita tunggu. Prompt, oke. Prompt itu instruksi yang kita beri
data yang kita kirimkan ke dia. Setelah data itu sudah kita kirim, kemudian kita memberikan instruksi. Kita tuh mau apa terhadap data tersebut, tuh ya. Nah, di sini saya sudah memberikan prompt-nya dengan data-data sebelumnya. Prompt-nya di sini tolong buatkan saya apa itu? Tolong buatkan saya tabel dengan kolom yang terdiri dari nomor, nama peserta, jumlah kursi, nominal yang dibayarkan, status lunas dan tidaknya secara digital. Itu menggunakan berpikir komputasional satu-satu. Tidak bisa kalian loncat-loncat asal-asalan ya. Harus sistematis. Di sini dia sudah menjawab. Saya sudah buatkan tabel sesuai dengan permintaan, berisi nomor, nama, dan seterusnya. Silakan dicek di tampilan tabel yang muncul. Gimana? Mau saya lanjutkan buatin juga di tahunnya. Mana tabel yang muncul? Nah, di sini tempat kita untuk analisis bagaimana cara dia menggunakan CI bekerja. Ya, hasilnya. Terlihat tidak di sini? Nomor, nama, kursi yang dipesan, berapa pembayarannya, statusnya ada lunas, kurang, lunas gitu. Itu mempermudah kita, jadi kita ngikutnya nggak harus satu-satu di Excel. Paham sampai sini? Oke, kita sudah paham. Nah, di sini ada yang namanya Python. Nih, Python, salin kode. Ini Python dapat kita gunakan nanti saat kita melakukan pemrograman coding ke ranah berikutnya yang lebih dalam lagi, spesifik, ya. Tapi kita belum menggunakan itu. Menggunakan ChatGPT ini untuk pembuatan tabel atas daftar yang kita inputkan, ya kan, kita masukkan. Tantangan yang kedua, saya ingin kalian membuat prompt yang bisa menghasilkan gambar seperti ini. Jadi cara berpikir komputasionalnya harus spesifik, harus jelas. Tolong dilihat dulu gambarnya seperti apa. Ya, gambar ini usahakan prompt kalian sesuai dan menghasilkan gambar yang setidaknya mirip dengan gambar tersebut. Sekarang. Sambil shoot. Programan running itu lebih asik lagi. Bisa untuk matematika kalian. Terus hal dulu. Di sini miliknya Imam itu menggunakan prompt yaitu buatkan saya foto dengan deskripsi. Ada sungai yang jernih dan dangkal dan sekitarnya ada pepohonan di hutan. Oke, gambarnya hampir mirip dengan milik saya ya. Banyak sekali ya gambarnya ya. Rata-rata gambarnya mirip-mirip dengan prompt yaitu buatkan saya gambar sungai yang dangkal. Sama seperti punya Imam, sungai yang dangkal, kecil, mengalir dan terdapat batu kecil di dalam dan di tepi kanan kirinya. Itulah sampai ke hutan yang asri. Hasilnya hampir mirip dengan milik saya. Ini kayak marah. Milik Alia. Ini miliknya Alia.
Surga.